Om Swastiastu. Kali ini akan dijelaskan tentang pembekalan praktek kerja lapangan atau PKL yang dulu kita sebut dengan Prakrim di tahun 2021. Sesuai dengan program kita kenal dengan PKL, praktek kerja lapangan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak dapat saya informasikan pembekalan saya buat secara virtual karena banyak anak-anak yang sudah mulai melakukan praktek kerja lapangan dan ada yang belum mendapatkan tempat PKL di hotel maupun di villa. Dengan pembekalan PKL ini mudah-mudahan dapat membantu Bapak Ibu yang baru sebagai pembimbing PKL siswa-siswanya dan siswa-siswa atau anak-anak yang baru akan mengenal serta mengikuti praktek kerja lapangan. Oke, saya mulai dari landasan hukum dari PKL. Jadi sudah tentu setiap program pasti ada dasar hukum atau landasan hukum. Itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Tahun 2009 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997, serta Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490 tahun 1992 ya, tentang SMK. Dan banyak lagi landasan hukum dari praktek kerja lapangan untuk siswa-siswi di sekolah menengah kejuruan. Mungkin dapat Bapak, Ibu, dan anak-anak baca pada slide yang sudah saya tampilkan. Berikutnya, apa tujuan dari praktek kerja lapangan? Yaitu tujuan yang pertama memberikan pembelajaran dan pengalaman tentang dunia industri atau dunia kerja kepada siswa yang sekarang disebut dengan DUDIKA ya, dunia industri dan dunia kerja. Tujuan yang kedua memperkokoh keterkaitan dan kesepadanan atau kita sebut link and match antara sekolah dengan dunia kerja. Yang ketiga, meningkatkan proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas dan profesional. Tujuan yang keempat, memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan. Berikutnya, membentuk pola pikir dan tingkah laku mandiri sesuai dengan tujuan pendidikan. Berikutnya, menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan di lapangan. Terus, apa saja tugas siswa selama praktek kerja lapangan atau PKL? Jadi ada beberapa tugas siswa selama PKL. Pertama, melaksanakan PKL sesuai dengan tujuan PKL dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi selama minimal 4 bulan sampai 6 bulan, siswa melaksanakan PKL dengan sungguh-sungguh. Apa yang harus dikerjakan di tempat
PKL atau Dudika kerjakan, laksanakan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran mandiri di luar PKL dengan memanfaatkan kelas maya. Mungkin aplikasi yang dipakai Google Classroom atau aplikasi lain dan mengumpulkan sesuai waktu yang ditentukan melalui pembimbing sekolah. Jadi pada semester yang sudah ditentukan ini kalian para siswa-siswi itu selain kegiatan PKL juga mengikuti pembelajaran di sekolah. Jadi seperti belajar biasa namun dengan virtual sesuai dengan guru yang mengampu mata pelajaran tersebut. Jadi bukan cuma kalian PKL saja tetapi tetap belajar namun dengan virtual yang sudah biasa kita lakukan pada saat pandemi ini. Tugas yang ketiga, menjaga kondisi, sudah tentu kondisi tempat praktek, kesehatan diri sendiri, ya, keselamatan selama melaksanakan PKL itu yang harus kalian lakukan. Berikutnya, mengatur sendiri teknis keberangkatan selama pelaksanaan PKL atau prakrin, ya. Untuk yang tempat PKL-nya jauh dari tempat tinggal, disarankan agar bersama orang tua mencari tempat kos atau tempat tinggal sementara. Jadi, sekolah tidak mencarikan atau tidak bisa membantu dalam hal tempat tinggal kalian nanti jika kalian di luar areal yang sudah ditentukan. Kalau misalnya kalian praktek di luar Kabupaten Gianyar, Bangli atau Kelungkung yang jauh, tidak bisa ditempuh dengan sepeda motor untuk pemberangkatannya, mungkin kalian akan kos di dekat dengan tempat PKL. Nah itu kami dari sekolah tidak bisa membantu untuk melaksanakan atau membantu dalam menyiapkan tempat tinggal sementara tersebut. Berikutnya, mendata segala tata tertib siswa PKL tahun 2020-2021 yang akan nanti di share. Berikutnya, mencatat kegiatan yang dilakukan di Dudika, ya, di hotel atau di dunia industri nanti. Jadi sesuatu yang kalian kerjakan dicatat, ya, ke dalam jurnal harian. Nanti jurnal harian dalam bentuk formulir akan diberikan kepada panitia dan itu kalian isi setiap hari. Ya, melaporkan tiap hari ke pembimbing melalui aplikasi pengiriman pesan seperti WhatsApp atau aplikasi lain. Jadi kalian tiap hari menulis jurnal tersebut, ya, tiap hari, ya. Dan tiap minggu, kalau boleh tiap hari kalian, kalau bisa tiap hari kalian melaporkan apa kegiatan kalian ke pembimbing, ya. Jadi satu lembar itu ada 6 hari, ya. Satu lembar itu 6 hari dalam satu minggu itu kalian harus membuat jurnal harian. Kalau per lembar itu 1 minggu, ya. Jadi kalian foto itu kalian kirim ke WhatsApp guru pembimbing, ya. Nah, laporan itu, jurnal itu akan kalian gunakan pada saat kalian membuat laporan akhir, laporan pembuatan akhir PKL. Karena kalau nanti kalian sudah selesai, kalian harus membuat laporan akhir.
untuk mendapatkan sertifikat PKL tersebut ya. Terus berikutnya membuat laporan akhir yang dikumpul sehari sebelum penutupan PKL. Jadi kalian akan membuat laporan akhir setelah melaksanakan PKL ya. Tata tertib PKL apa saja? Jadi selama praktek kerja lapangan berlangsung, siswa berkewajiban menjaga nama baik diri sendiri, orang tua, sekolah, dan perusahaan tempat praktek. Jadi jaga nama baik kalian, orang tua, sekolah, dengan kalian serius melaksanakan praktek kerja lapangan itu sendiri. Jangan ada yang lain daripada itu, untuk kepentingan lain daripada itu. Berikutnya, selama praktek kerja lapangan berlangsung, siswa pria berkewajiban memotong rambut sesuai dengan peraturan sekolah. Jadi, tata tertib untuk grooming dari ujung rambut sampai ujung kaki itu tolong diperhatikan. Berikutnya, dianjurkan melaksanakan kegiatan spiritual sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Menjalin hubungan kerjasama dengan karyawan perusahaan dan teman sekelompok. Diwajibkan menggunakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan harinya atau dapat dikondisikan sesuai peraturan Dudika atau hotel dengan sepengetahuan pembimbing sekolah. Jadi custom atau baju atau celana kalian pada saat praktek itu disesuaikan dengan hotel tempat kalian itu praktek. Mentaati tata tertib perusahaan atau hotel tempat kalian praktek. Berkewajiban menghormati, berperilaku sopan, jujur, dan patuh pada pembimbing sekolah, pembimbing perusahaan atau hotel ya. Berikutnya, menjaga kebersihan lingkungan hotel. Berkewajiban menggunakan dan merawat peralatan, fasilitas yang tempat kalian praktek tersebut. Oke, berikutnya berkaitan dengan kehadiran. Anak-anak berkewajiban menandatangani daftar hadir pada tempat PKL. Ya, jadi ada 2 daftar hadir mungkin nanti yang disediakan. Jadi daftar hadir dari sekolah serta daftar hadir di tempat PKL. Ya, jadi sesuaikan. Itu harus kalian ikuti ya. Yang kedua, mentaati jam kerja sesuai peraturan perusahaan atau tempat kalian PKL. Ketidakhadiran peserta harus didasarkan karena sungguh-sungguh sakit atau keperluan yang sangat penting. Jadi kalau misalnya kecuali kalian sakit, usahakan agar kalian bisa praktek. Jika sakit harus menginformasikan ya. Sakit atau ada informasi, ada keperluan ya, itu segera kalian laporkan atau kalian informasikan ke pembimbing PKL yang tempat kalian kerja atau PKL tersebut. Jadi jangan sampai tidak ada informasi dari pembimbing atau atasan kalian atau yang menghandle kalian di hotel tersebut ya. Urusan keluarga harus dikerjakan di luar jam kerja ya. Misalnya kalau kalian ada telepon ya, nanti bilang dengan dari keluarga kepada keluarga itu menghubungi kalian saat di luar jam PKL kalian. Kecuali ada urusan yang sangat penting ya, dapat menghubungi hotel atau tempat PKL kalian. Yang nomor 3 sudah jelas.
Jadi siswa tidak masuk harus mengirim informasi ya, atau surat izin ke tempat praktek. Surat izin, kalau misalnya hotel tempat kalian praktek mengharuskan kalian membuat surat, itu bisa kalian titip ya. Kalau misalnya izin bisa lebih awal. Kalau misalnya kalian sakit, mungkin surat keterangan dokter atau surat yang berhubungan dengan itu kalian bisa informasikan setelahnya ya. Berikutnya, siswa tidak diperbolehkan meninggalkan tempat praktek selama PKL berlangsung kecuali izin pembimbing. Jadi kalian pada saat praktek itu jika meninggalkan tempat praktek, tempat hotel, izinlah dulu. Minta izin, jangan asal meninggalkan tempat ya. Jadi itu bukan hotel punya kalian, punya kakek kalian ya. Itu yang tentang berkaitan dengan kehadiran. Selama praktek kerja industri atau praktek kerja lapangan berlangsung, siswa dilarang selamat masuk PKL pulang lebih awal dari waktu yang telah ditentukan ya, kecuali izin pembimbing Budika atau hotel tersebut. Meninggalkan tempat PKL selama PKL berlangsung kecuali izin pembimbing juga, pembimbing Budika ya. Siswa perempuan dilarang memakai perhiasan, memakai hak sepatu tinggi ya, berdandan berlebihan pokoknya ya, serta diwajibkan berpakaian sopan. Berikutnya, jangan mengoperasikan handphone pada waktu kerja kecuali izin pembimbing. Dilarang merokok di dalam dan di luar tempat PKL. Berkelahi dan main hakim sendiri dilarang. Mengkonsumsi obat-obatan, keluar malam kecuali ada shift malam. Berjudi apalagi ya. Tolong ini diingat karena akan berpengaruh sekali pada saat kalian nanti akan mengajukan diri untuk mendapatkan sertifikat. Jangan sampai kalian sudah melaksanakan PKL tapi tidak mendapatkan sertifikat karena hal-hal seperti ini ya, atau malahan kalian dikeluarkan oleh hotel ya. Jadi kalian harus mencari lagi, mengulang lagi. Jadi bisa kalian lebih dari 4 bulan atau 6 bulan nanti PKL. Bagaimana apa sanksi daripada kalau kalian misalnya melanggar? Di setiap pelanggaran terhadap tertib akan diberikan sanksi yang diawali dengan pemberian 2 kali teguran secara lisan. Jadi pihak Budika atau pihak hotel akan menginformasikan ke guru pembimbing di sekolah. Kalau kalian lebih dari 2 kali teguran secara lisan ya, itu akan berpengaruh kepada yang kedua ya, sanksi dapat berupa pengurangan nilai, mengulang PKL maupun dikeluarkan dari sekolah. Jadi itu yang pelanggaran berat yang mungkin kalian lakukan, ada sanksi tersendiri. Apabila siswa tidak hadir tanpa keterangan 12 kali, tolong diperhatikan ini ya, di Budika secara kumulatif dinyatakan gagal mengikuti PKL dan harus mengulang. Ya. Kehadiran selama kegiatan PKL minimal 70%, kurang dari itu dinyatakan gagal mengikuti PKL dan harus mengulang. Itu sudah ketentuan. Berikutnya, pelanggaran berat yang dilakukan oleh siswa berdasarkan keputusan kepala sekolah dapat dikeluarkan dari sekolah, itu sudah pasti. Bagaimana perpindahan tempat PKL? Jadi kalau misalnya kalian mau pindah PKL dari hotel yang satu ke hotel yang lain, itu pertama harus disetujui oleh kepala sekolah. Sanggup menanggung segala administrasi dan biaya yang timbul akibat perpindahan tersebut. Tempat awal tidak dapat memenuhi kompetensi yang diharapkan. Jadi itu alasan-alasan kalian harus atau bisa pindah ke tempat PKL berikutnya. Jadi kalian tidak boleh
begitu saja mau pindah, baru 1 bulan pindah tidak boleh. Minimal 2 bulan, kalau disetujui oleh kepala sekolah, ya, itu baru kalian bisa pindah tempat PKL. Alasan-alasan kalau misalnya pindah PKL di luar waktu yang ditentukan, tempat awal tutup usaha atau libur dalam jangka waktu lebih dari 3 minggu. Alasan lain yang dapat diterima berdasarkan kesepakatan Kaprodi, Wakahumas, dan kepala sekolah. Nah, setiap bulan itu kalian akan bimbingan ke sekolah. Jadi setiap bulan kalian harus bimbingan ke sekolah. Nanti akan dikoordinasikan oleh guru pembimbing dengan pembimbing tempat PKL. Ya, akan dikoordinasikan. Jadi pada akhir bulan, biasanya hari Sabtu, kalian ke sekolah untuk menyerahkan administrasi sekalian bimbingan apa yang harus kalian lakukan sebelumnya dan kendala-kendala apa yang kalian temukan pada saat kalian PKL. Itu berdasarkan kalender. Jadi kalau di ACC panitia itu kalian ke sekolah untuk bimbingan 1 bulan sekali pada bulan Juni tanggal 26, pada bulan Juli 2021 itu tanggal 31, pada bulan Agustus tanggal 28, pada bulan September tanggal 25, ya, sampai nanti kalau PKL-nya sudah selesai di bulan September, itu akan diinformasikan ke kalian tanggal selesainya. Ya, kalau misalnya bulan Juli mulai, berarti sampai tanggal atau bulan Oktober. Nah, tanggalnya itu kalau misalnya serempak itu tanggal 15 Oktober ya, tahun 2021. Itu bimbingan sekolah. Pakaian untuk bimbingan sekolah sudah tentu pakaian sekolah. Ya, pada hari Sabtu pakaian pramuka, jadi pakaian pada saat hari tersebut. Laporan praktek kerja lapangan. Jadi kalian pada saat akhir daripada PKL membuat laporan PKL. Jadi setiap peserta atau siswa itu diwajibkan membuat laporan PKL dengan format yang sudah ditentukan. Jadi ada format di belakang akan saya sampaikan. Laporan dibuat dalam bentuk bundle yang akan disetor kepada panitia menjelang berakhirnya PKL. Laporan dibuat siswa dan isinya telah dikoordinasikan oleh guru pembimbing PKL siswa tersebut. Tujuan laporan akhir menggambarkan Dudika, menjelaskan kegiatan siswa pada saat PKL, mengungkapkan permasalahan pada Dudika, memberikan kesimpulan atas kegiatan PKL yang kalian telah ikuti, memberikan saran kepada sekolah maupun pihak Dudika atau hotel secara tertulis. Ya. Format laporan PKL itu sesuai dengan apa yang telah dibuat atau diinformasikan panitia. Jadi halaman pertama cover, halaman kedua halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, ya, dan ada pendahuluan bab 1. Pendahuluan itu memuat latar belakang dan tujuan daripada laporan. Bab kedua, gambaran umum industri, ada sejarah daripada tempat PKL atau hotel yang tempat kalian PKL ya. Jadi sejarahnya ada struktur organisasinya, struktur organisasi pada dari hotel tersebut. Jadi ada manajernya, ada headnya,
dan ada supervisor. Nah, itu dibuat seperti bagan struktur. Nah, kalian jelaskan itu. Kedudukan dan letak daripada tempat PKL ya. Jadi di mana letaknya gambarkan dengan jelas. Kalau bisa buat denahnya ya, diuraikan. Prosedur pelayanan. Jadi pelayanan apa yang ada di hotel tersebut? Ya, ada pelayanan apa saja, misalnya berapa kamar yang ada, ya, ada spa-nya enggak? Ya, itu pelayanan-pelayanan yang ada di hotel. Restorannya ada, barnya enggak? Itu harus kalian laporkan pada laporan akhir. Bab 3 pelaksanaan magang, pelaksanaan pada PKL ya, pada kerja industri. Itu waktu dan tempat pelaksanaan, kapan mulai, kapan berakhir. Itu kalian harus isi pada laporan. Bahan dan alat yang dipakai pada saat kalian PKL. Hasil PKL atau hasil prakrin. Apa yang kalian dapatkan pada saat kalian PKL ini. Jadi itu tertulis. Faktor pendukung dan penghambat. Apa yang mendukung kalian, apa yang menghambat pada saat kalian PKL itu kalian tulis ya di laporan. Nah, terakhir ada bab 4 penutup kesimpulan daripada tulisan kalian serta saran-saran untuk sekolah, saran-saran untuk tempat PKL atau dudika atau hotel kalian. Nanti laporan akan disampaikan juga ke tempat PKL. Selanjutnya ada daftar pusaka dan lampiran, itu format ya, sesuai dengan format daripada laporan akhir daripada PKL. Margin daripada laporan menggunakan kertas A4, margin kiri 4 cm, margin atas 3 cm, margin kanan itu 3 cm, ya, margin bawah itu 3 cm sama dengan atas. Nah, saya lampirkan contoh jurnal kegiatan PKL dan foto kegiatan. Jadi jurnal ini dalam penulisannya biar tidak ada pertanyaan. Jadi jurnal sudah disiapkan panitia. Dalam satu lembar itu isinya 1 minggu. Pengisian jurnal dimulai hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi minggu kalau misalnya kalian ke PKL itu dapat kalian tulis ya. Jadi ada 7 kolom yang harus kalian nanti buat pada kolom per harinya. Jadi satu hari 1 kolom. Jadi ada nomor 1 misalnya, itu tanggalnya, harinya hari Senin ya, tanggalnya tanggal 4, misalnya tanggal 4 Mei ya. Itu kegiatannya apa? Jadi kegiatan yang pertama, kalian misalnya membersihkan kamar, itu dibuat membersihkan kamar. Terus kalian diminta untuk mengantarkan memo ke FO, buat ya, buat serinci-rincinya ya. Itu terus ada tanda tangan. Nah, kalau misalnya kalian off pada hari Selasa, itu tanggalnya tetap dibuat, tanggal jurnal tetap dibuat, dan keterangannya atau kegiatannya isi day off atau libur tanpa tanda tangan. Ya, ini contohnya. Ya, hari berikutnya, misalnya kalian
kerja lagi, PKL lagi. Jadi silakan kalian isi dan tanda tangan ya. Terakhir, kalau sudah 1 minggu, kalian harus meminta tanda tangan supervisor atau pembimbing yang di sana beserta cap. Nanti setelah kalian ke sekolah itu meminta tanda tangan dari pembimbing atau guru pembimbing sekolah kalian. Nah, itu tentang jurnal ya. Berikutnya tentang foto kegiatan, itu harus ada foto kegiatan yang harus kalian buat pada saat kalian kegiatan. Jadi pada saat kalian melaksanakan PKL, mungkin ada waktu-waktu senggang, jadi boleh minta foto untuk dokumentasi ya. Nah, jadi pada saat kegiatan di FO misalnya, di housekeeping atau di restoran, yaitu kalian isi foto kegiatan pada saat kalian nanti membuat laporan akhir PKL tersebut. Nah, ini contoh sertifikat PKL dan nilai ya daripada Dudika atau hotel. Jadi ada kelas kalian ini sertifikat seperti ini ya, dan ada nilainya. Ini sertifikat adalah prasyarat untuk nanti kalian uji kompetensi ya. Jadi uji kompetensi ini sebagai syaratnya kalian harus membuat atau mendapatkan sertifikat PKL dan ada nilainya. Jadi kalian dinilai ya. Nilai ini akan masuk ke nilai sekolah. Oke, jadi itu sudah sertifikat dan nilai. Ini mungkin sekian yang saya dapat informasikan sebagai pembekalan daripada PKL tahun ini karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan pembekalan praktek kerja lapangan secara virtual ini bisa memberikan gambaran Bapak Ibu guru dan anak dan siswa-siswi yang akan melaksanakan PKL pada Dudika atau hotel yang akan dilaksanakan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.